Panduan mengikuti ibadah online. Siapkan hati dan diri Anda untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari ikut berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan selama ibadah. Apabila diperlukan, Anda dapat mencatat khotbah yang disampaikan. Mari alami hadirat dan lawatan Tuhan hingga ibadah selesai. Haleluya. Shalom saudara, Bapak Ibu terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita berjumpa lagi di minggu kedua di bulan Desember. Pada minggu ini kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang teramat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Siapa yang masih diberkati di sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita mau satukan hati kita, Bapak Ibu. Kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah hentinya dalam setiap kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami begitu merasakan indahnya Tuhan Yesus berjalan bersama-Mu Tuhan. Bahkan di seminggu ini ya Tuhan, kami merasakan begitu banyak Tuhan penyertaan yang daripada Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ada pada saat ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, tapi semua karena pertolongan yang daripada-Mu, semua karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa Tuhan buat ibadah-ibadah yang ada pada hari ini ya Tuhan, baik dimanapun ya Bapa. Kami percaya Tuhan, di setiap ibadah-ibadah ada lawatan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Allah hadir dalam setiap ibadah kami. Allah menyatakan kuasa-Nya, Allah menyatakan kasih-Nya dalam setiap kehidupan kami. Bahkan untuk ibadah kami hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir Tuhan dalam setiap hati kami, pribadi lepas pribadi, dalam rumah-rumah kami, bahkan dalam keluarga kami. Engkau hadir ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mau serahkan Tuhan Yesus seluruh ibadah ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan penyertaan-Mu yang menyempurnakan setiap ibadah kami. Nah, kami juga berdoa Tuhan, boleh angkat tanganmu saudara, kita mau berdoa buat tudung-tudung rohani kita. Bapak, kami mau berdoa buat Pendeta Niko Nocor Harjo ya Tuhan. Tuhan, kami mau lepaskan berkat yang daripada Allah. Biarlah Tuhan penyertaan Tuhan yang sempurna turun Tuhan melingkupi dari Bapak Niko ya Tuhan. Baik pelayanannya Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Bahkan Tuhan Yesus, kami mau berkati juga untuk keluarganya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, keluar masuknya Tuhan berkati. Bahkan Tuhan halau jauh-jauh dari segala sakit, penyakit, malapetaka, mara bahaya ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus pelayanan dari Bapa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati, bahkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan atas pelayanannya. Tuhan juga memberkati ya Tuhan untuk Bugem Ochen Tuhan selaku dari Gembala CK2 kami ya Tuhan. Engkau yang berkati Bugem Ochen ya Tuhan, sertai lingkupi penuhi dengan kuasa kasih daripada Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, keluarganya, keluar masuknya Tuhan berkati. Cukupkan apapun yang menjadi kebutuhan dari Bugem Ochen, bahkan beserta keluarga, anak cucunya Tuhan Engkau berkati. Hikmat marifat-Mu turun atas beliau ya Tuhan. Kami juga rindu Tuhan untuk melepaskan berkat bagi gembala kami terkasih ya Bapa, Pak Gemipi, Bugem Rina dan Nathan. Tuhan berkati gembala kami ini ya Tuhan. Pulihkan dengan sempurna, berikan kesehatan yang sempurna dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan atas kehidupannya. Baik pada pekerjaannya Tuhan berkati, keluar masuknya juga Tuhan berkati. Berkat berlimpah-limpah yang daripada Allah turun menyertainya ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus juga menyertai pelayanannya dimanapun berada Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus dinyatakan dalam setiap kehidupannya ya Bapa. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan buat Indonesia. Kami mau berkata Tuhan, damailah Indonesiaku.
Damailah negeriku. Biarlah Tuhan Yesus, kasih-Mu Tuhan tercurah buat Indonesia Tuhan. Penuhi Indonesia dengan belas kasihan-Mu ya Bapa. Kami mohon ampun Tuhan, kami mohon ampun atas setiap segala sesuatu ya Tuhan. Kami mohon ampun, kami mau rendahkan diri kami Tuhan. Kami mau berdoa buat Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia ada di tangan Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di mata Tuhan, ada di telinga Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan buat negeri kami ini ya Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Bebaskan kami dari segala roh COVID-19 ya Tuhan. Kami patahkan semua di dalam nama Yesus. Tapi kami percaya Indonesia akan bangkit Tuhan, akan pulih kembali ya Bapa. Kami mau patahkan juga Tuhan untuk roh resesi ekonomi Tuhan Yesus. Kami patahkan semua di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu terjadi atas Indonesia. Kami rindu Tuhan melihat lawatan-Mu terjadi atas negeri kami ya Bapa. Bahkan kami mau berdoa buat generasi-generasi-Mu ya Tuhan. Bangkitkan kami Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan. Untuk kami bisa bangkit ya Bapa. Untuk kami bisa maju ya Tuhan. Menyerukan bahwa Engkau Tuhan, Engkau juru selamat kami yang hidup. Dan Engkau satu-satunya jalan menuju kekekalan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Nama-Mu dinyatakan ya Tuhan Yesus dalam setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan juga kami mau berdoa Tuhan buat pemerintahan ya Tuhan Yesus. Tuhan kami mau patahkan roh korupsi, roh nepotisme Tuhan, kami mau patahkan semuanya di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kami memiliki pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau ya Bapa. Kami memiliki pemimpin-pemimpin yang mau dengar-dengar anak-anak Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami aman Tuhan bersama pemerintahan-pemerintahan yang takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus kami mau letakkan Tuhan Presiden, Wakil Presiden, bahkan jajaran Menteri Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemerintahan-pemerintahan ini adalah perpanjangan daripada tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan agar Indonesia lebih bangkit lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan buat gereja kami ya Tuhan, daerah Mampang ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus, baik kelurahan-kelurahan yang di Pela Mampang ya Tuhan. Mari Engkau yang berkati Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, kuasa-Mu dinyatakan karena kami ada di sana. Bahkan berkat-Mu, hadirat-Mu tercurah ya Tuhan Yesus. Tuhan kami juga meletakkan Tuhan Yesus kota Jakarta ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kota Jakarta lebih lagi baik ya Tuhan. Kami berdoa buat Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Bahkan Kepulauan Seribu dan kota-kota pendamping Tuhan Yesus. Kami mau berdoa semuanya Tuhan di dalam lawatan-Mu ya Bapa. Yang kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa buat bangsa-Mu ya Tuhan, bangsa umat pilihan-Mu ya Tuhan, yaitu bangsa Israel. Curahkan belas kasihan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas kehidupan bangsa Israel. Kami percaya Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat bangsa Israel Tuhan menyerukan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan Tuhan Yesus, mungkin Tuhan di antara kami ada yang punya pergumulan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau letakkan semua ke dalam altar-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus lewat ibadah kami sudah dibebaskan. Kami sudah beroleh jalan keluar ya Tuhan atas setiap pergumulan kami. Bahkan Tuhan Yesus, bagi kami yang sakit Tuhan, kami percaya kami sudah disembuhkan oleh pilur-pilur-Mu ya Tuhan. Kau yang memberkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dan kami mau bersorak-sorak lebih lagi ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan
Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janji-Mu, saudara. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sama-sama dengan iman katakan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita imani lagu ini, saudara. Katakan, Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan nyatakan janji kami, Tuhan. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, oh haleluya, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
aku dari kasih-Mu. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, Kau kebenaran kami. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami sembah-Mu Tuhan. Haleluya. Horalaya nama ya nama. Ya dalaya nama ya nama ya dalaya nama. Sembah Dia saudara, sebab Dia layak disembah. Dia layak disembah. Haleluya, haleluya. Selamanya Engkau Tuhan, satu-satunya Engkau Tuhan, tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah-Mu Tuhan. Katakan selamanya. Yes, Jesus. Kami mau katakan Tuhan, selamanya. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segala. Katakan selamanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segala. Dengan iman katakan selamanya. Haleluya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segala. Katakan Kaulah segalanya. Kaulah segala. Sekali lagi katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa.
Kami mau lebih lagi Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau hadir, Engkau bertahta Tuhan atas setiap puji-pujian kami. Bagi Bapak Ibu yang mau memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Siapa yang masih mau memuji memuliakan nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya saudara. Haleluya. Gak terasa saudara udah sampai minggu kedua di bulan Desember. Kita mau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Siapa yang masih bersuka cita di sepanjang tahun ini? Masih ada sukacita, amin. Haleluya. Kita mau angkat lagu pujian Tiba Saatnya. Haleluya. Berkumpul bersama-sama saudara, menyerukan bahwa Yesus itu Tuhan, amin. Saatnya kami berkumpul bersatu, katakan, dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bangkit dari tempat dudukmu, nyanyikan lagu pujian yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita akan dari awal. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Haleluya. Masih ada sukacita di dalam Tuhan, amin. Haleluya. Bahkan dari pulau dan benua terdengar suara pujian hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Katakan, dari pulau
hanya bagi nama Tuhan saudara. Haleluya. Mari kita membaca sama-sama di layar. 1, 2, 3. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik, kita akan bacakan bersama-sama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari saudara, siapkan hatimu. Kita mau katakan lagu ini, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Katakan Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Kami rindu Tuhan. Kami siap Tuhan. Haleluya. Penuhi aku
Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Bapa. Yes. Dengan roh-Mu ku rindu lawatan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, nyatakan ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus. Yes, Jesus. Bapak, kami mau siapkan hati kami sudah letakkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa bisa kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami, menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Berkaryalah Engkau ya Roh Kudus, jamah setiap hati kami, ketuk setiap hati kami, layakkan kami Tuhan untuk kami bisa memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bagi Bapak Ibu yang sama-sama siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin, haleluya. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan.
Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita hari ini ada di minggu yang kedua di bulan Desember tahun 2020, tahun dimensi yang baru, tahun yang luar biasa, tahun yang penuh dengan sesuatu yang tidak bisa kita prediksi, tapi kita terus dipelihara oleh Tuhan Allah Bapa kita yang baik. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar mengenai saya kasih tema untuk firman Tuhan hari ini adalah hadiah istimewa dari Tuhan bagi seluruh bangsa. Nats yang diambil adalah dari Lukas 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Saya akan bacakan satu kali lagi firman Tuhan ini. Lukas 2 ayat 10 sampai dengan ayat ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Haleluya. Apa hubungan tema hadiah istimewa dari Tuhan bagi seluruh bangsa dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 11. Ya, kalau saya baca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah istimewa itu adalah satu pemberian ataupun satu ganjaran ataupun satu tanda kenang-kenangan. Lalu istimewa itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang khas, lain daripada yang lain, luar biasa. Ya, jadi hadiah istimewa adalah sesuatu pemberian yang luar biasa, yang khas, yang khusus diberikan. Kepada siapa, saudara? Kepada seluruh bangsa. Dan siapa yang memberikan, saudara? Yaitu Tuhan, yaitu Bapa kita. Haleluya. Haleluya. Kita dikasih hadiah. Kita dikasih sesuatu yang istimewa, pemberian yang istimewa, yang luar biasa, yang khas dari Tuhan hari-hari ini, yaitu pencipta langit dan bumi, pencipta kehidupan kita. Luar biasa, amin, saudara. Ya. Jadi hari-hari ini kita harus bersyukur bahwa kita boleh menerima hadiah daripada Tuhan, boleh menerima pemberian daripada Tuhan. Yaitu siapa, saudara? Yaitu apa, saudara? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ya. Hari-hari ini
kita boleh diingatkan kembali melalui firman ini, yaitu apa? Yaitu Tuhan sudah memberikan hadiah yang istimewa, hadiah yang luar biasa untuk seluruh bangsa, untuk setiap umat manusia, yaitu apa? Yaitu Tuhan Yesus yang adalah anak daripada Tuhan, anak Bapa. Supaya apa? Supaya dia menebus setiap kesalahan kita. Karena apa? Dia sudah menebusnya di atas kayu salib. Dia menebus setiap kesalahan kita, dia menebus setiap pelanggaran kita, dia menebus setiap dosa-dosa kita, dosa-dosa saudara dan saya. Sebesar apapun kesalahan kita, pelanggaran kita, Tuhan sudah menebusnya. Tuhan sudah menyelesaikannya. Amin, saudara. Pada saat Adam dan Hawa makan buah yang terlarang, dan pada saat itu juga manusia mengalami kematian. Kematian apa, saudara? Kematian secara roh, yaitu di mana manusia tidak bisa berhubungan dengan Allah. Karena apa? Karena manusia sudah berdosa. Manusia sudah mengalami pemisahan daripada Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Dan pada saat kita berdosa, pada saat kita mengalami makan buah yang terlarang pada saat itu Adam dan Hawa, maka secara otomatis manusia terpisah daripada Tuhan. Ya. Beribu-ribu tahun sudah Tuhan memberikan, mungkin ada nabi-nabi, lalu juga ada hukum Taurat Musa sudah diberikan. Tapi apa, saudara? Manusia tidak bisa untuk boleh melakukan itu dengan tepat, boleh melakukan hukum-hukum Taurat itu dengan 100% tepat, sehingga manusia tetap memiliki keterpisahan dengan Tuhan. Lalu di sini Tuhan memberikan kasih-Nya. Lalu di sini Tuhan memberikan hadiahnya, hadiah yang istimewa, melihat bahwa manusia tidak mampu untuk mendekat kepada Tuhan, melihat bahwa manusia tidak mampu untuk boleh datang kepada Tuhan, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa, saudara? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh kehidupan yang kekal. Haleluya, haleluya. Hadiah yang istimewa dari Tuhan, yang istimewa bagi seluruh bangsa. Kenapa bagi seluruh bangsa? Ya, karena Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Karena domba juga berbicara mengenai rakyat biasa. Ya. Orang-orang Majus datang ke kandang domba, gembala-gembala datang ke kandang domba. Semua bisa untuk datang kepada Tuhan. Semua bisa beroleh hadiah istimewa yang dari Tuhan. Amin. Tidak ada pembatasan, saudara. Semua orang berhak, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berhak memperoleh hadiah istimewa ini. Firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 8 sampai ke yang 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau hari-hari ini kita beroleh keselamatan daripada Tuhan, kita beroleh kasih daripada Tuhan, ya, itu bukan karena kebaikan kita, itu bukan karena kita sering mungkin berbagi kasih, itu mungkin bukan karena kita sering berbuat baik. No, itu sungguh 100% itu adalah pemberian Allah. Itu 100% adalah hadiah istimewa daripada Allah untuk kita manusia, untuk seluruh bangsa dari Tuhan. Yuk, hari-hari ini kita boleh meresponi hadiah istimewa daripada Tuhan untuk kita semua ini. Meresponi dengan apa, saudara? Meresponi dengan kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Meresponi dengan kita lebih intim lagi dengan Tuhan. Meresponi hari ini dengan apa? Dengan kita merenungkan firman Tuhan. Saat ini kita ada pada akhir zaman, saudara. Ya, di mana kita melihat secara
dalam beberapa hari ini, di mana gunung berapi di Indonesia ada beberapa yang meletus gitu ya. Ada Semeru, lalu juga ada Merapi, ada juga Sinabung gitu ya saudara. Lalu di berbagai belahan dunia juga ada banjir, mana-mana ada angin badai gitu ya saudara. Hari-hari ini kita ada di daripada akhir zaman. Yuk kita sehari-hari ini kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, kita lebih intim lagi dengan Tuhan. Dan kita juga boleh mengetahui dalam hati kita, boleh meresponi bahwa apa? Bahwa ada hadiah istimewa daripada Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya hari-hari ini. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh menerima keselamatan itu, yang harus kita tanamkan dalam hati kita itu bukan hasil daripada usaha kita, tapi itu sungguh kasih karunia daripada Allah. Yuk mari kita boleh menghargai kebaikan Tuhan, kita boleh menghargai kasih setia Tuhan hari-hari ini, dan kita boleh bersyukur, kita boleh mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan, banyak berdoa, muji menyembah Tuhan, banyak lagi baca Alkitab, banyak merenungkan kebaikan Tuhan, dan banyak boleh bergaul intim dengan Tuhan hari-hari ini. Saya akan bawakan satu buah pujian, kiranya itu boleh memberkati kita. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena ada hadiah istimewa dari Tuhan untuk kita semua, yaitu untuk seluruh bangsa. Yaitu siapa? Yaitu pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang datang lahir di kandang domba dan kemudian mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Ada kesukaan besar hari-hari ini. Kesukaan besar yaitu apa? Yaitu keselamatan datang melalui Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, maka Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya boleh beroleh kehidupan yang kekal. Hari-hari ini kita boleh menerima keselamatan daripada Tuhan, dan kita boleh sadar bukan karena kuat gagah kita, tapi sungguh hanya karena kasih Allah yang boleh hadir memberikan keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Saya akan berdoa buat saudara hari-hari, buat saat ini. Bapak kami cukup Tuhan buat setiap kasih-Mu ya Allah. Kalau pada hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan firman daripada Engkau Tuhan Yesus, di mana Engkau mengatakan untuk kami tidak takut, untuk kami tidak menjadi khawatir, tapi kami boleh percaya Tuhan Yesus. Ada kesukaan yang besar, ada sesuatu yang istimewa, hadiah yang istimewa yang sudah Engkau berikan, karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia ini sebagai 100% manusia, 100% Allah, untuk kemudian mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami, setiap kesalahan kami
kami ya Allah. Dan biar hari-hari Bapa umatmu boleh bertemu dengan Engkau Tuhan. Biar hari-hari juga Bapa umatmu boleh sadar Tuhan, boleh tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau sungguh mengasihi setiap kami Tuhan. Dan mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam setiap kehidupan mereka. Engkau boleh memimpin setiap kehidupan mereka. Dan mereka juga boleh Bapa mendekat kepada Engkau. Dan mereka Bapa boleh menerima kasih karunia. Mereka boleh menerima hadiah yang istimewa itu Tuhan daripada Engkau ya Allah. Bapa, Kau jumpai Tuhan siap anak-anak-Mu Bapa hari ini Tuhan. Yang sakit boleh Kau sembuhkan, yang berat boleh Kau berikan kelegaan. Ada mujizat Tuhan Kau nyatakan, sehingga mereka boleh Bapa, mulut mereka boleh memuji Engkau Tuhan. Nanti mereka boleh melimpah dengan ucapan syukur. Nanti mereka boleh melompat karena kebaikan, karena mujizat yang Kau lakukan dalam kehidupan mereka ya Allah. Dan mereka juga boleh tahu Tuhan bahwa sudah 2000 tahun yang lalu Tuhan Engkau sudah memberikan hadiah istimewa kepada mereka, kepada setiap kami, yaitu pribadi kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu Tuhan, materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Rema, jadi rema Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh tahu Tuhan Yesus bahwa Kau sungguh mengasihi setiap kehidupan kami. Dan kami boleh berlari kepada Engkau Tuhan, dan boleh menerima kasih karunia, kami boleh menerima hadiah istimewa itu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kira labayar syara. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami boleh naikkan siap doa ini. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Gembala, diaken, pengerja dan seluruh jemaat GBI Mampang Prapatan mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap jemaat yang berulang tahun di bulan Desember. Yang pertama Indra Rianto, yang kedua Bapak Sugianto, yang ketiga Bapak Yusuf, yang keempat Michelle, yang kelima Ibu Anastasia, yang keenam Bapak Nungki Christian, yang ketujuh Mary. Yang berulang tahun pernikahan di bulan Desember, Bapak Darudono dan Ibu Ekarini. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi yang namanya belum tercantum, agar dapat menghubungi Bugem Rina. Firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening seperti tertera di layar, dan dapat dikirimkan untuk bukti transfernya kepada
Bugem. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji dan syukur, puji syukur hanya katakan Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami percaya Tuhan, firman-Mu bisa mengubah setiap kami ya Bapak menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan, bahkan keluar masuknya pekerjaannya, keluarganya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bahkan ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kegiatan kami Tuhan selama seminggu ke depan, biarlah Tuhan semua dalam tuntunan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya atas setiap kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau melakukan aktivitas kami lagi kembali ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Roh-Mu menyertai setiap kami ya Tuhan, menyertai setiap langkah kami ya Bapa. Sebelum kami beraktivitas kembali Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.